Halo guys, kembali lagi bersama aku. Jadi di sini tuh aku mau bikin video apa ya? Bikin video cerita-cerita. Enggak, bukan ini apa? Bukan vlog sekarang. Tadi kan udah bikin video vlog. Jadi sekarang tuh kita mau bikin video cerita-cerita tentang kita, gitu guys. Jadi awal mula. Jadi sekarang tuh aku mau nanya ke Vivi. Enggak sih. Pertanyaan tuh buat aku sama Vivi juga. Bukan awal mula. Perasaan. Gimana perasaannya setelah kita menikah gitu ya. Mungkin dari Vivi dulu ya guys ya. Oke, gimana perasaanmu? Perasaanku setelah menikah, kalau dibandingkan sebelum aku menikah sama menjalani pernikahan sama Viko itu pertama agak sedikit kaget karena sebelumnya ya gimana sih, ya maklum lah kan baru pertama nikah, baru mengalami fase pernikahan itu kayak gini gitu loh. Jadi kayak belum terbiasa sama sifatnya itu ya. Kadang masih ada suka cekcok, karena bukan cekcok sih, lebih ke beda pendapat, beda pikiran gitu, ya. Jadi kita cuma itu aja sih, kayak dari aktivitas gitu kan agak sedikit berbeda sebelum aku menikah begitu. Terus kalau sebenarnya nikah itu fun aja. Yang penting salah satu dari kita tuh sama-sama saling pengertian gitu loh. Kalau aku lagi, misalnya kalau dia lagi marah sama aku ngalah, aku yang sabarin dia gitu. Tapi Viko nggak gitu. Enggak lah. Orang kadang aku yang marah, kamu ikut marah. Ya. Dia tuh sebenarnya Berarti keras kepala guys. Kita tuh sama-sama keras kepala. Aku keras kepala, Vivi juga keras kepala. Jadi setiap kalau ada perdebatan terus kalau misalkan kayak pendapatku itu gak cocok menurut aku, menurut Vivi itu gak cocok pendapatku, dan sebaliknya itu pasti kita tuh bertengkar guys. Kayak apa ya? Kayak selalu tapi bertengkarnya tuh bukan bertengkar kayak yang rame-rame gitu, enggak, diem aja gitu, diem sampai kita itu ada yang ngalah. Sampai kita tuh udah sadar. Kalau udah diem, udah adem sendiri, pasti kita maaf-maafan kok guys ya. Untuk kau yang sekarang, yang serasa kau lebih dari teman. Terus apa lagi ya? Nah, terus aku mau cerita perbedaanku sebelum menikah dan setelah menikah tuh jauh berbeda guys, karena yang dulunya aku tuh ngerasa bebas sama diri aku sendiri, tapi setelah menikah aku ada dia, jadi dia yang ngingetin aku kalau ya harus pakai pakaian tertutup, harus menjaga pandanganku. Nah, kalau dulu aku nggak sepeduli itu gitu loh. Jadi setelah menikah aku dapat pencerahan. Kita menikah tuh aku jadi sadar gitu. Jadi segitu pentingnya aku. Oh ya, terus BTW tuh tentang masa depanmu, kayak apa ya, impianmu tuh ke depannya tuh kayak gimana? Impianku apa? Ya impian ke depan buat untuk hubungan kita. Iya, untuk hubungan kita, untuk kehidupan kita juga tuh. Pengennya tuh ke depannya tuh kayak gimana? Aku tuh pengen kita itu sama-sama sama-sama ini loh,
apa sih sama-sama namanya? ngerti gitu ya. Iya itu juga. Ya kita sama-sama apa sih namanya? Ngalah. Enggak, kita itu punya impian. Jadi setelah kita menikah itu kita nggak mau bukan nggak mau buru-buru, cuma menunda aja gitu. Menunda punya momongan gitu karena ada beberapa faktor. Yang pertama kita masih belum mapan, jadi kita tuh masih pengen bener-bener nyiapin untuk iya, menyiapin bekal buat kedepannya itu kayak gimana gitu, buat- biar apa ya, biar enggak biar anak kita tuh nggak kena imbasnya juga. Jadi soalnya kan apa ya, punya anak itu kan kita kan harus siap untuk apa ya, untuk ya pokoknya banyak kan ya persiapannya itu. Kalau punya anak itu persiapannya itu banyak yang harus kita yang harus kita siapkan tuh banyak. Dan juga kan kita masih tinggal sama orang tua, jadi kayak gimana gitu loh, kalau apa ya, takutnya ngerepotin, entah kita gak enak gitu loh. Tuh juga kan kebetulan Vivi ini kan masih kuliah, jadi kayaknya kita nunda dulu gitu loh, nunggu waktu yang pas baru kita bikin ya. bikin apa? Maksudnya Enggak, ada kalau planning gitu loh, planningnya tuh kayak gitu. ya tapi kalau udah rezeki dari Allah ya kalau memang iya, rezekinya rezekinya itu kayak sebelum tapi kan ini kan impian ya, maksudnya planningnya itu. Kalau misalkan luput dari planning ya udah nggak apa-apa. berarti Kita juga Allah punya jalan yang terbaik iya, buat kita. kita juga nggak nolak, tapi ya kita tuh sebisa mungkin gitu loh, sebisa Mencegah. mungkin tuh mencegah gitu. Gitu guys. Sebenarnya ini dari dia aja sih. Kalau aku sih iya aja gitu kan. Tapi aku sebenarnya masih dari mental juga masih belum siap gitu. Jadi sama-sama belajar dulu gitu gimana caranya kita buat buat bekerja sama gitu. Seperti itu. Terus kalau urusan kayak pengen kedepannya tuh kayak pengen punya rumah sendiri, terus tipe-tipemu tuh kayak gimana gitu loh, pandanganmu tuh tentang duniawi itu kayak gimana? Sebenarnya kalau tentang duniawi ya, aku tuh bukan yang ya punya sih impian besar, tapi kalau Nggak mengharuskan gitu ya? Iya, nggak mengharuskan. Yang penting kita tinggal serumah aja gitu, nggak yang tinggal sama orang tua gitu. Meskipun rumah kecil-kecilan, yang penting nyaman gitu. Terus nggak sungkan gitu. Ya doain aja ya teman-teman. Semoga tahun depan ya. Amin. Sebenarnya kalau planning dari aku tuh kayak gitu guys, punya rumah dulu, punya mobil dulu, usaha lancar, bisnis ada. Yang penting tuh kayak pegangannya tuh baru kita ada ada keinginan pengen punya anak gitu. Jadi nggak pengen punya anak dulu untuk saat ini, karena ya kondisi aku lagi kayak gitu guys, lagi belum mapan lah intinya. Jadi kalau kamu kesanmu setelah menikah sama aku apa? Ada Kalau kesanku sih enggak, maksudnya ya problemnya iya itu juga ya, pokoknya gimana, apa yang kamu rasain setelah kamu menikah kalau sama yang aku rasain tuh sebenarnya hari-hariku tuh lebih bahagia daripada sebelumnya ya, karena bisa tinggal serumah gitu. Tapi ada tapinya guys, problemnya itu di saat setiap kita bertengkar sih. Mungkin hal terberatku tuh itu kayak di saat, tapi ada loh yang lebih berat daripada itu. apa? Ya kan kita masih belum itu ya, kamu kan ya mungkin saat ini problem terberat dia kalau kita bertengkar gitu. Gitu. Soalnya kalau kalau
lagi bertengkar itu Vivi tuh apa ya, seenaknya sendiri gitu loh. Dia tuh kan keras kepala dan aku juga keras kepala, jadi ya sama-sama egonya tuh tinggi gitu. Mungkin yang hal gak mengenakannya tuh itu sih buat aku ya. Terus kalau harapanku ke depan ya kita bisa apa ya, saling nurunin ego di saat aku yang salah, terus aku sebisa mungkin bisa sadar diri, jadi aku minta maaf duluan. Dan sebaliknya juga, kalau misalkan emang Vivinya yang salah, ya Vivinya yang harus minta maaf gitu ya. Intinya tuh apa ya, saling apa ya, saling nurunin ego gitu loh. Jangan semaunya sendiri, jangan seenaknya sendiri gitu, jangan keras kepala gitu intinya. Ini kamu ngomong gini bukan cuma nasihatin aku lo ya, tapi kamu Iya, juga. aku gak ngomongin buat kamu, tapi ngomongin buat aku sendiri. Kan aku tadi ngomong kalau aku, semisal aku yang salah, aku yang minta maaf. Semisal kamu yang salah, kamu yang minta maaf gitu loh. Oh, Oke guys, jadi videonya mungkin sampai sini aja. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, minta tolong di subscribe. Dan buat kalian yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like gitu maksudku guys. Terus jangan lupa juga di share-share ke teman kalian ya, oke? Kalian tunggu video selanjutnya dari aku sama Vivi. Pokok intinya kalian support terus ya video-video kita. Dadah.